Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Minggu Paskah keempat sekaligus merayakan Minggu Panggilan. Bapak Uskup ngendika, paroki ini akan diberi romo lebih daripada 2 kalau ada 1-2 menjadi imam. Amin. Tenan lo ya. Untuk itu renungan homili sore ini saya beri judul menjadi pembawa sukacita dan menjadi pembawa harapan. Di tahun keluarga yang kita canangkan, kita keluarga teristimewa orang tua, semoga sungguh mendekati sang terang, supaya kita bisa menuju arah yang benar, bahkan sekaligus membawa terang untuk anak-anak kita. Karena menjadi orang tua di zaman ini sungguh tidak mudah, maka harus mendekati sang terang supaya bisa membawa anak-anak kepada terang. Yang pertama, di Minggu Panggilan ini, Paus kita Fransiskus menulis semacam surat gembala dengan judul "Dipanggil untuk menabur benih harapan dan membangun perdamaian". Di dalam surat ini, Bapak Paus mengatakan demikian, saya kutipkan, sangat bagus. "Saya mengenangkan para bapak ibu yang tidak memikirkan dirinya sendiri dan ikut arus tren sesaat, namun sebaliknya membangun keluarga dengan penuh cinta, ketulusan, serta melayani anak-anak dan pertumbuhan mereka." Bapak Paus mengingatkan supaya orang tua tidak hanya ikut arus tren sesaat, namun sungguh membangun keluarganya yang penuh kasih, ketulusan,
melayani anak-anak dan pertumbuhan mereka. Semoga kita mampu untuk menjadi pribadi yang punya pendirian, punya prinsip, punya konsep sebagai orang tua mau mendidik anaknya, supaya anak-anak tidak hanya ikut arus dan bisa tergerus imannya sehingga bisa goncang. Yang kedua, Injil hari ini mendorong kita semua untuk meneladan sang terang yang dikatakan, akulah gembala yang baik. Di sini dikatakan gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, dekat akrab, dikenal domba-dombanya, terbuka, jujur dan tulus, memberikan nyawa, mau berkorban. Kita, orang tua, semoga sungguh akrab, dekat dengan anak-anak kita. Dan salah satu tandanya adalah menjadi tempat curhat. Berbahagialah ibu bapak yang masih menjadi tempat curhat. Itu tanda paling jelas anak-anak dekat. Dan sebagai orang tua, dikenal anak-anak jujur terbuka pada anak-anak. Pekerjaan, kesibukan, bahkan keluh kesah, kesulitan masalah keluarga diceritakan agar anak punya hati untuk keluarga. Tidak hanya, maaf ya misinar, tidak hanya nuntut kalau butuh ini harus ada, namun tahu kesulitan, keluh kesah orang tua. Anak-anak perlu diceritani, tahu keluarganya. Dan sebagai orang tua mau berkorban untuk anak-anak. Seperti orang tua yang anaknya pulang dari sekolah, Bu ini ayamnya tinggal 1, untuk adik atau gimana ini? Ya, untuk adik. Ibu sudah makan? Sudah. Mungkin belum. Nah, semoga anak-anak kita, semoga Bapak Ibu yakin. Bapak Ibu yakin ya, orang tua yang baik ya. Amin. Nah, semoga anak-anak kita minimal seperti bapak ibunya. Jangan sampai di bawahnya kualitasnya. Puji Tuhan, kalau bisa lebih baik. Dan yang ketiga, berdoa untuk anak-anak. Karena itu berdoalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian untuk mengutus pekerja-pekerja ke dalam tuaiannya. Dari Lukas 10 ayat 2. Doa adalah kekuatan harapan yang pertama. Salah satu tanda orang yang rajin berdoa, di dalam hatinya selalu tumbuh harapan. Di dalam dirinya selalu ada harapan. Bahkan menjadi pintu harapan bagi pribadi yang ada di sekitarnya. Sebagai orang tua, sebagai anak, menjadi harapan. Harapan anak, harapan orang tua. Nah, mari kita bertanya, apakah aku ini sebagai pribadi bisa diharapkan? Dan semoga bisa. Maka semoga kita rajin mendoakan anak, dan anak juga rajin mendoakan orang tua. Dan semoga dengan demikian di dalam keluarga kita, kurang lebih ada 900-an kakak ini, tidak ada anak-anak dalam keluarga kita yang stunting imannya, stunting harapannya, stunting kasihnya. Tidak hanya stunting badannya, namun jangan sampai stunting imannya, stunting harapannya, stunting kasihnya. Mari kita lihat, apakah anakku ini stunting imannya, stunting harapannya, stunting kasihnya. Dan semoga sungguh anak kita ini penuh kasih, penuh iman dan harapan, sehingga bisa menjadi pembawa sukacita
dan pembawa harapan untuk keluarga, sesama, dan gereja. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.